fight the pain. In the storm we find a light. Garuda takes. Setelah proses Jero Ridwan terhalang berbagai kendala secara teknis dan kemungkinan tak bisa didaftarkan untuk bulan Maret mendatang, PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir melakukan gerakan cepat dengan mengamankan 3 pemain sekaligus. Seperti yang sudah dikonfirmasi sebelumnya, kalau PSSI sudah mengumumkan 3 pemain, yakni Emil Audero, Dean James, serta Joe Pelupessy. Dan kini ketiganya tinggal menjalani sumpah WNI saja, dan mereka juga nggak sabar untuk melakukan laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Di sisi lain, dengan bergabungnya 3 pemain di atas, serta oleh Romania yang sebelumnya sudah menjalani sumpah WNI bersama tim Gapens dan juga Dian Marks, membuat negara-negara ASEAN makin merajuk. Karena bagaimana bisa gitu loh, Indonesia dapat pemain keturunan semudah itu. Bahkan di awal tahun 2025 ini, sudah 6 pemain keturunan yang berhasil mereka dapatkan. Bahkan menurut sejumlah laporan, klub PSSI nggak akan berhenti sampai di sini saja. Lantas bagaimana kelanjutannya? Mari kita ulas selengkapnya. Bulan Maret 2025 akan menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya dengan 4 laga sisa, tiap laga bakal jadi sangat menentukan apakah Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 langsung, harus melalui round 4 atau justru gagal lolos dan tersingkir dari round 3 ini. Saat ini sendiri, Timnas tengah menempati posisi 3 di klasmen grup C dengan 6 poin sama dengan Arab, Bahrain dan Cina di posisi 4, 5, dan 6. Di mana itu artinya untuk bisa melangkah ke Piala Dunia langsung lewat round 3, Indonesia minimal memenangkan 3 dari 4 laga sisa yang dihadapi. So, sekali lagi, tiap laga sisa di round 4 ini akan begitu krusial, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua tim di grup C. The pain. In the storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Garuda belongs to me. Soaring wild and free. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi 2 lawan berat, yakni Australia dan Bahrain di bulan Maret. Sebelum di bulan Juli, 2 laga terakhir akan dimainkan menghadapi Cina dan juga Jepang. Meskipun tantangan besar menanti, terutama laga tandang melawan Australia, perubahan besar di tubuh Timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan. Memang ini adalah perubahan yang beresiko tinggi, karena bisa saja berdampak negatif. Tapi di sisi lain, kita juga harus katakan bahwa kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didampingi Alex Pastoor dan Denny Lansat sebagai asistennya, bisa memberikan warna baru di tubuh Timnas Indonesia yang membuat kita sulit diprediksi. Bahkan di awal tahun ini saja, Timnas Indonesia terus memberikan gebrakan-gebrakan yang tak terduga. Salah satunya adalah menyumpah 6 pemain keturunan baru untuk menyempurnakan skuad Garuda Merah Putih, guna memainkan permainan total football di bulan Maret mendatang. Dan setelah oleh Romania, tim Gaisman, dan Dian Marks, Pak Erick baru saja mengumumkan 3 pemain lagi, yakni Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupessy. Emil dan Dean mungkin sudah banyak didengar soal kemampuannya, tapi soal Joe Pelupessy mungkin masih asik bagi pecinta sepak bola tanah air. Sedikit informasi saja, Joe Pelupessy merupakan pemain yang memiliki posisi hampir sama dengan Jero Ridwan yang sejauh ini masih mengalami kendala dalam proses naturalisasi. Dan Joe sendiri punya tendangan geledek super keras, dia sangat cocok untuk diduetkan dengan Tom Haye di lini tengah Timnas Indonesia. Bahkan pemain itu diyakini bisa sempurnakan permainan total football Timnas Indonesia.
Dimulainya era total football Patrick Kluivert. Pemecatan Sinteyong memang menjadi keputusan kontroversial. Coach yang dinilai sebagai pelatih yang mampu membawa Indonesia ke level yang tinggi. Tapi di sisi lain, keputusan telah dibuat. Coach Shin harus menepi, dan era baru Patrick Kluivert akan dimulai di timnas. Kehadiran Patrick Kluivert sendiri bukan tanpa apa-apa. Maksud Mimin gini, Patrick ini juga bisa memberikan warna baru, salah satunya soal strategi timnas dan filosofi yang digunakan di timnas nantinya. Apalagi dibantu oleh asistennya, yakni Alex Pastoor yang punya banyak pengalaman menangani tim-tim besar di Belanda. Bicara soal strategi, ada 3 opsi strategi yang biasa digunakan untuk timnas. Pertama, timnas bisa menggunakan 4-2-3-1. Formasi ini merupakan formasi yang sering digunakan oleh Patrick Kluivert, di mana dengan 4-2-3-1, tim akan mengedepankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Jika dirasa strategi itu tidak tepat, timnas bisa menggunakan strategi 4-3-1-2. Formasi itu merupakan formasi yang sering dipakai Alex Pastoor, di mana formasi tersebut membawa pendekatan kreatif dan memberikan fleksibilitas taktik. Ketiga, timnas juga bisa menggunakan formasi total football 4-3-3, di mana Alex Pastoor juga cukup lihai dalam menggunakan formasi ini saat cukup sering ia gunakan dalam track record kepelatihan. Artinya, kehadiran pelatih baru akan membuat warna strategi timnas lebih berwarna, dan tentu saja ini akan memberikan kejutan. Apalagi dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Jerry Luwot dan Ole Romeni, timnas akan semakin banyak memiliki opsi permainan. Tapi track record Patrick Kluivert kan buruk. Menurut Mimin sih nggak buruk-buruk banget kok. Lihat deh gimana ia menangani tim Adana. Dari 11 laga di Liga Turki yang ia mainkan selama setengah musim, Patrick Kluivert ini mampu menang 5 kali, 3 kali kalah, dan 3 kali imbang. Kemenangan 45,45%, imbang 27,27%, kekalahan 27,27%. So, intinya dengan segala perubahan yang ada saat ini, percayakan semua pada Pak Erick Thohir, karena dia jelas yang lebih paham dengan situasi yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Intinya, kita tetap dukung saja, tapi kalau nggak sesuai target awal, ya kita baru bolehlah kritik tipis-tipis. Tim-tim ASEAN makin merajuk. Sementara itu, dengan bergabungnya sejumlah pemain-pemain diaspora baru, membuat tim-tim ASEAN makin panas dan merajuk. Gimana enggak gitu? Dalam beberapa bulan saja sejak menunjuk pelatih kepala baru, yakni Patrick Kluivert, perubahan nyata benar-benar terjadi di skuad timnas Garuda. 6 pemain diaspora baru telah dipersiapkan. Namun hanya 4 pemain yang bakal dibawa oleh Coach Patrick untuk pertandingan di bulan Maret mendatang. Dan dengan bergabungnya 4 pemain baru itulah banyak yang berharap dan semakin yakin kalau timnas Indonesia bisa amankan setidaknya 4 poin atau bahkan 6 poin saat melawan Australia dan Bahrain nanti. Karena jika Indonesia bisa amankan setidaknya 4 poin di bulan Maret, maka peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 bakal semakin terbuka lebar. Dan jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, maka akan menjadi tim ASEAN pertama yang mencetak sejarah dengan bermain di panggung sepak bola dunia. Jelas tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Vietnam hingga Thailand bakal makin menganggap Indonesia sebagai raja sepak bola Asia Tenggara saat ini. Dan terlepas dari apapun, pokoknya kita harus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, karena ini adalah peluang besar bagi kita semua, sekaligus pembuktian kepada dunia kalau sepak bola Indonesia bisa bersaing di panggung level dunia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.